Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian adalah hal yang tidak dapat dihindari dan masih menjadi misteri. Meski hal yang akan terjadi pada jasad saat meninggal dunia sudah diketahui oleh ilmuwan, proses penguraian menjadi hal yang wajar setelah makhluk hidup menghadapi kematian. Akan tetapi, tidak semua orang memahami secara detail. Inilah 10 proses yang terjadi pada tubuh setelah meninggal dunia. Yang pertama, sel-sel tubuh mulai terpecah. Setelah semua organ tidak bisa berfungsi dengan baik, termasuk otak, maka tubuh akan memulai proses penguraian. Darah akan menjadi lebih asam agar gas karbon dioksida dapat keluar. Proses ini membuat sel membelah dan jaringan akan kehilangan enzim dan tubuh mulai membusuk. Yang kedua, suhu tubuh akan merosot drastis. Setelah kematian, tubuh akan berubah menjadi lebih dingin sebab suhu normal tubuh kita berkisar antara 26 hingga 37 derajat Celcius. Saat meninggal dunia, tubuh akan kehilangan 9 derajat Celcius setiap jamnya. Proses ini terus berlangsung hingga suhu sekitar 20 derajat Celcius. Yang ketiga, tubuh berubah warna menjadi keunguan. Tubuh juga mengalami perubahan warna. Seluruh permukaan menjadi pucat. Sel darah merah berubah menjadi ungu dan akan mempengaruhi pigmen kulit kita. Bagian bawah tubuh mengalami banyak berubah menjadi keunguan karena jantung berhenti memompa darah. Akhirnya, cairan yang akan dipengaruhi oleh gravitasi bumi dan berkumpul di bagian bawah. Para ahli menjelaskan hal ini sebagai livor mortis. Yang keempat, semua keriput pada tubuh hilang. Kematian mampu menghilangkan keriput yang ada di tubuhmu. Semua tekanan pada otot hilang sehingga tidak ada lagi keriput. Hal ini sama seperti mekanisme yang digunakan oleh suntik botox. Yang kelima, tubuh akan mengeras. Peristiwa disebut dengan rigor mortis, yakni pengerasan otot setelah mati. Proses ini terjadi akibat penurunan adenosin triphosphat. Inilah zat kimia yang bertugas untuk merelaksasikan jaringan otot sehingga membuat tubuh lebih keras dan sulit untuk digerakkan. Yang keenam, semua organ tubuh akan membusuk diri. Proses ini disebut dengan putrefaction. Inilah fase di mana organ akan membusuk diri. Seluruh enzim, mikroba, dan bakteri dalamnya tubuh akan bekerja sama untuk mencerna organ-organ. Proses ini yang akhirnya membuat jasad orang mati berbau busuk. Yang ketujuh, kuku dan rambut seperti tumbuh kembali.
Saat meninggal, rambut dan kuku seakan tumbuh karena kulit yang menyusut. Ternyata, pada proses ini, tubuh akan mengalami dehidrasi yang membuat semua jaringan pun menyusut, termasuk kulit, sehingga hal ini menyebabkan ilusi optik. Yang kedelapan, jasad bisa bergerak dengan sendirinya. Menurut penelitian, jasad manusia sering bergerak. Peneliti tersebut menemukan bahwa lengan yang berada dekat dengan tubuh akan terlempar ke sisi lain. Hal ini terjadi karena proses dekomposisi mampu membuat tubuh bergerak. Yang kesembilan, tubuh mulai mengeluarkan kotoran. Tubuh akan mengeluarkan kotoran ketika mati, baik berupa feses, kentut, atau kencing. Sebab ketika otot mengeras, maka akan mempengaruhi organ pencernaan dan kandung kemih, sehingga membuat semua sisa kotoran dalam tubuh keluar tanpa disengaja. Yang ke-10, sebagian organ akan tetap hidup selama beberapa waktu. Saat jantung berhenti berdetak, sel tubuh tidak akan langsung mati. Proses ini membutuhkan waktu cukup lama. Organ yang akan mati pertama kali adalah otak dan sistem saraf, bahkan dalam beberapa menit saja. Beberapa jam berikutnya jantung, hati, ginjal, dan pankreas, disusul dengan matinya kulit, otot, katup jantung, dan kornea sehari setelahnya. Inilah yang membuat orang meninggal bisa menjadi pendonor organ setelah mati. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 10 proses yang akan dialami jasad ketika meninggal dunia. Dan ternyata ada organ yang masih bisa bergerak. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.